Ketika virus zombie diciptakan untuk memperlancar komunikasi antar manusia yang mempunyai keterbatasan dalam memahami manusia lain, terutama bagi manusia yang enggan berkomunikasi seperti Mimin. Nah, buat penonton setia Halo Movie, inilah solusinya, virus zombie. Gimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menelpon 911 bernama Suyong yang merupakan mantan karyawan dari salah satu perusahaan bioteknologi terkenal, dan ia mengaku akan membuat sebuah teror yang disebut sebagai bioteror. Kemudian kita diperkenalkan seorang profesor bernama Han dan seorang wanita yang juga profesor bernama Xie Jeong, yang saat itu mereka berdua akan mendatangi sebuah acara peresmian sebuah teknologi canggih yang baru saja ditemukan oleh perusahaan terkenal bernama Science Bio. Menurut CEO perusahaan bernama Kang Wu, Science Bioteknologi yang mereka temukan merupakan sebuah teknologi yang bisa membuat manusia lebih cerdas, yang telah dibuktikan dari percobaan ke sebuah tikus di mana tikus itu dalam keadaan lumpuh parah, akan tetapi ketika disuntikan serum tersebut, sel-sel yang ada pada tikus tersebut kemudian pulih kembali, dan tikus yang awalnya lumpuh itu tiba-tiba bisa bergerak dan menggunakan kakinya layaknya tikus normal. 보시는 바와 정상치와 전혀 차이 없는 활동이 가능했습니다. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Kangwu sedikit terkejut karena melihat kedatangan seorang pria yang tak diundang mengawasinya dari kejauhan, yang ternyata itu adalah temannya bernama Dr. Suyong, yang ternyata pria tersebut yang menelpon 911 di awal cerita. Setelah acara tersebut kita diperkenalkan seorang security di tempat itu bernama Hyun Seok dan adiknya yang menggunakan kursi roda bernama Hyun Hee yang mengajaknya untuk berbelanja karena Hyun Hee baru saja libur bekerja. Setelah itu Profesor Han kemudian memperkenalkan Profesor Sejong kepada CEO Kang Wu, akan tetapi tiba-tiba Kang Wu menerima telepon dari seseorang yang membuat CEO Kang Wu tidak menggubrisnya dan segera pergi dari sana karena sepertinya merupakan telepon penting. Setelah itu Profesor Han kemudian menyuruh Sejong untuk mengejarnya dan segera memperkenalkan diri kepada Kang Wu. 뭐해 빨리 따라가 봐. 중요한 전화 같아서 나중에 다시 얘기하죠. Sedangkan di sisi lain Kang Wu ternyata menerima telepon dari kepolisian dan memberitahunya bahwa seorang pria bernama Suyong akan melakukan sebuah teror di gedung konvensi yang akan dilakukannya. Mendengar hal itu, CEO Kang Wu kemudian memberitahu bahwa memang tadi ia sempat melihat Dr. Suyong datang ke acara konferensi yang diadakannya, tetapi ia tidak yakin apakah itu memang ia karena ia sudah lama tidak berhubungan dengannya. Akan tetapi setelah ia masuk ke dalam ruangan VIP-nya, tiba-tiba Suyong menghampirinya dan ia menuduh Kang Wu telah mencuri hasil penelitiannya. Mendengar hal itu, Kang Wu membantahnya. Ia mengatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyong, di mana penelitian Suyong lebih menginginkan manusia untuk punah. Kesal mendengar perkataan Kang Wu, Suyong kemudian mengeluarkan serum penelitian dan menyuntikannya ke leher Kang Wu. Seketika itu, tubuh Kang Wu langsung bereaksi dan tiba-tiba berubah menjadi zombie. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Profesor Han dan Profesor Sejong yang sedang makan siang di gedung tersebut. Beberapa saat kemudian Profesor Han menerima telepon dari istrinya menyuruhnya untuk segera pulang karena paspornya sudah disiapkan. Sejong kemudian bertanya apakah Profesor Han akan pindah ke luar negeri. Profesor Han kemudian menjawab bahwa ia akan bekerja di AS dan menetap di sana. Sedangkan di sisi lain polisi yang baru saja tiba di gedung tersebut tiba-tiba melihat beberapa orang yang sudah menjadi zombie. Bersamaan dengan Hyun Seok dihubungi temannya yang memberitahu bahwa gedung tersebut akan dikarantina dan ia diminta untuk segera mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Sedangkan di sisi lain Sejong dan Profesor Han yang baru saja selesai makan tiba-tiba melihat banyak sekali orang berlarian ketakutan. Entah apa yang terjadi, ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah terinfeksi virus zombie mencoba menyerang orang-orang yang belum terinfeksi. Sedangkan di luar gedung polisi sudah berjaga-jaga agar tidak satu pun orang yang keluar dari gedung tersebut.
Di saat kejadian yang menyeramkan tersebut, Profesor Han, Profesor Sejong, Hyun Seok, dan adiknya Hyun Hye mencoba menghindari orang-orang yang sudah terinfeksi dan masuk ke salah satu ruangan. Akan tetapi salah satu orang tidak sengaja mematikan lampu di ruangan toko tersebut. Seketika itu, zombie itu tiba-tiba berhenti untuk menyerang mereka yang bersembunyi di dalam toko. Mereka semua kemudian bingung tentang apa yang terjadi. Salah satu polisi kemudian menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan serangan bioteror dan orang-orang yang berusaha menggigit mereka mungkin sudah terinfeksi oleh serangan bioteror tersebut. Akan tetapi tiba-tiba zombie itu beralih menyerang beberapa orang yang berada di salah satu tempat makan di dalam gedung tersebut karena lampu ruangannya menyala. Sehingga Sejong memberitahu mereka untuk segera mematikan lampu di ruangan tersebut agar orang-orang terinfeksi tidak menyerang mereka. Dan benar saja saat dia memadamkan lampu, zombie itu tiba-tiba langsung berhenti seketika. Akan tetapi zombie itu kemudian kembali menyerang mereka karena TV iklan itu tiba-tiba menyala. Melihat hal itu, Hyun Hye meminta Sejong menggunakan kursi rodanya untuk mengalihkan perhatian para zombie demi menyelamatkan orang-orang di sana yang dalam keadaan berbahaya. Dan benar saja, para zombie itu kemudian mengikuti kursi roda dan menjauh dari tempat itu. Mereka yang berada di tempat makan itu kemudian segera menyelamatkan diri. Akan tetapi seorang gadis bernama Bondol memilih diam di sana karena ia sangat ketakutan. Melihat hal itu, Profesor Han kemudian berniat menyelamatkannya dan membujuknya untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi tiba-tiba ia kemudian mencoba untuk bersembunyi dari kejaran zombie tersebut. Akan tetapi zombie-zombie itu tiba-tiba saling berkomunikasi dan memberitahu zombie-zombie yang lainnya bahwa mereka telah tertipu dan yang ia kejar merupakan sebuah gambar. Menyadari hal itu, zombie yang berdekatan dengan Profesor Han kemudian langsung mengejarnya. Nah, saat ia mencoba melarikan diri dari kejaran para zombie itu, inilah yang terjadi. Sedangkan di luar gedung, sanak saudara, tetangga, dan para orang tua serta orang kekasih mendesak para polisi untuk segera menyelamatkan keluarganya yang berada di dalam gedung tersebut. Setelah kejadian itu, Sejong memberanikan diri untuk memberitahu istrinya Profesor Han, yaitu Profesor Gong, bahwa Profesor Han sudah terinfeksi virus mengerikan tersebut demi menyelamatkan seorang gadis tukang bully, yaitu si Bondol. Setelah itu, Pak Polisi bernama Ujang kemudian memberitahu mereka bahwa tim penyelamat tidak akan masuk ke dalam gedung tersebut untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, mereka semua mulai panik dan ketakutan. Mendengar kepanikan itu, Pak Polisi kemudian memberitahu cara agar mereka bisa selamat, yaitu mencari seorang pria bernama Suyong dalang di balik bioteror tersebut. Mendengar hal itu, Sejong kemudian langsung angkat bicara dan memberitahu mereka bahwa lokasi Suyong berada di lantai 3 gedung tersebut. Tapi yang jadi masalah, bagaimana mereka keluar dari ruangan tersebut, sedangkan di luar banyak sekali orang-orang yang sudah terkena virus sudah menunggu mereka untuk disantap. Sejong kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi tersebut berevolusi dan mulai bertukar informasi satu sama lain, dan kemampuan mereka untuk mengenali manusia semakin meningkat. Tidak hanya melewati kata-kata untuk berkomunikasi, melainkan ada cara lain, yaitu menggunakan lendir yang mirip dengan cara semut. Dan celah itu yang mereka bisa gunakan untuk menipu orang-orang yang sudah terinfeksi untuk diberikan informasi palsu kepada mereka. Dan pertanyaannya, bagaimana cara mengelabui mereka? Profesor Sejong kemudian kembali menjelaskan bahwa salah satu dari mereka harus keluar dari ruangan tersebut dan mendekatinya lalu mengeluarkan aroma khusus. Ketika mereka sudah mendeteksi bahwa itu aroma manusia, maka zombie-zombie yang lainnya pasti akan mendapatkan informasi yang sama. Saat itulah mereka hanya perlu diam, tidak usah bergerak, dan menyemproti dirinya dengan aroma yang berbeda. Maka orang-orang yang terinfeksi tersebut tidak mengenali mereka sebagai manusia. 여기 3층 강우철 대표 대기실 앞에서 봤어요. 인간을 식별하는 것도. 개미들은 페로몬으로 소통을 하죠. 들은 전혀 다른 냄새를 못. Kemudian salah satu kakek bernama Dang Ding Dong kemudian bersedia melakukan hal itu, tetapi mereka malah meremehkannya karena tubuhnya yang sudah renta. Akan tetapi ia menjelaskan kepada mereka semua bahwa saat muda ia merupakan seorang atlet internasional dan banyak sekali memenangkan medali. Setelah itu mereka semua kemudian membuat grup chat dan di sana mereka semua akan berkomunikasi. Kakek itu kemudian melumuri tubuhnya dengan aroma parfum dan mencoba keluar dari sana, dan inilah aksinya kakek-kakek tangguh yang pemberani.
Setelah berhasil memberikan informasi palsu terhadap orang-orang sudah terinfeksi itu, mereka semua kemudian melumuri tubuhnya dengan aroma parfum yang berbeda. Dan benar saja ketika mereka mencoba untuk membuka pintu dan tidak bergerak sama sekali, para zombie tersebut tidak mengetahui dan menyadari mereka sebagai manusia. Para zombie itu kemudian segera memberitahu kawan-kawannya dan memberi informasi palsu. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk segera pergi dari tempat itu dengan aman. Akan tetapi si bondol ini tiba-tiba merusak rencana karena tingkahnya yang tiba-tiba terjatuh dan tertindih oleh zombie di sana. Bondol. Profesor Han mati gara-gara dia. Kali ini bondol juga menghambat rencana, sehingga mereka semua harus bertarung melawan para zombie akibat bondol. Akan tetapi beruntung mereka masih bisa selamat dari kejaran para zombie dan masuk ke dalam lift, kemudian langsung menuju ke lantai 3 untuk menjemput Suyong. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Profesor Gong, ilmuwan yang mencoba menghentikan wabah virus di luar gedung, yang saat ini sedang menuju ke tempat penelitian Suyong sambil mendengarkan berita mengenai virus tersebut yang telah membunuh suaminya Profesor Han. Sedangkan kembali ke dalam gedung, mereka kemudian berhasil menemukan Suyong yang terkurung di salah satu ruangan di lantai 3. Akan tetapi Bobo Hei kemudian mendesak Pak Polisi Ujang untuk segera membunuh orang-orang yang sudah terinfeksi. Akan tetapi Pak Polisi Ujang mengatakan bahwa orang-orang yang terinfeksi adalah pasien dan harus diselamatkan. Mendengar itu, Hyun Suk kemudian mengingatkan mereka kembali untuk segera membawa Suyong ke atap gedung agar tim penyelamat dengan mudah bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa selamat dari gedung yang dipenuhi oleh zombie tersebut. 가지고 안전한 길만 찾으면 되는 거잖아. 하면은 뭐 구조대 온다는 거잖아. 그럼 우리 다 Sedangkan di sisi lain Profesor Gong sudah sampai di sana. Salah satu profesor kemudian menjelaskan bahwa tim Sweat sudah disiapkan untuk mengawalnya masuk ke tempat penelitian Dr. Suyong agar lebih aman. Beralih ke dalam gedung, mereka semua kemudian menuju lantai 30. Akan tetapi saat menaiki lift, Suyong dengan sengaja menekan tombol 9 setelah ia berkata kepada kakek Dang Ding Dong bahwa kakek Dang Ding Dong sangat lincah menghindari orang-orang yang terinfeksi, dan saat itulah terjadi sesuatu. Meski mereka bisa selamat dari gigitan para zombie, akan tetapi Suyong berhasil meloloskan diri dari mereka. Setelah sampai di lantai 30, ternyata lantai itu juga dipenuhi oleh para zombie. Mereka kemudian memutuskan kembali menuju ruang keamanan dan mereka bisa melihat kemana Suyong pergi. Beralih ke Profesor Kang Woo bersama tim SWAT, ia masuk ke dalam laboratorium tempat penelitian Suyong. Di sana ia melihat puluhan monyet yang sudah dijadikan eksperimen mengerikan oleh Suyong masih hidup dalam keadaan mematung. Akan tetapi salah satu monyet bernomor 1 telah kabur dari tempatnya dan menyerang salah satu tim SWAT, sehingga puluhan monyet yang awalnya mematung secara tiba-tiba ikut menyerang mereka dan keluar dari kandangnya. Akan tetapi tiba-tiba monyet itu kembali mematung setelah salah satu dari monyet itu mati di sana. Profesor Gong kemudian mulai menyadari bahwa virus ini bisa dihentikan jika orang yang pertama terinfeksi harus mati. Sedangkan kembali ke dalam gedung, mereka kemudian berusaha masuk ke ruang keamanan CCTV. Akan tetapi zombie yang sudah berevolusi berada di sana. Saat mereka berhati-hati menuju ruang CCTV, si bondol ini lagi-lagi secara tidak sengaja menginjak sesuatu yang membuat zombie itu hampir saja mengetahui keberadaan mereka semua. Memang bondol-bondol, kesal banget Mimi liatnya. Mending dia mati aja di awal cerita, nyusahin dan gak ada fungsinya sama sekali, sumpah. Kemudian setelah mereka berhasil memasuki ruangan CCTV, di sana Sejong mengingat kembali perkataan Suyong kepada kakek Dang Ding Dong. Dari mana ia tahu kakek Dang Ding Dong sangat jago menghindari zombie? Ternyata Sejong menyadari bahwa Suyong ternyata mampu berkomunikasi menggunakan mata dengan orang yang terinfeksi. Setelah itu mereka kemudian melihat Suyong dari CCTV di salah satu ruangan mendekati Sio Kang Woo yang sudah menjadi zombie. Akan tetapi tiba-tiba saat mendekati Kang Woo, ia malah digigit dan inilah yang terjadi. Setelah itu Hyun Hye meminta mereka semua untuk menjemput Suyong, sedangkan ia akan tetap di ruangan CCTV untuk memberikan informasi kepada mereka. Dengan terpaksa Hyun Seok meninggalkan adiknya di sana dan mereka kemudian kembali naik ke lantai 3 menggunakan tangga untuk menjemput Suyong. Akan tetapi setelah berhasil menangkap Suyong, ia kemudian langsung mengendalikan para zombie untuk menyerang mereka. Beruntung mereka berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Di saat itulah Suyong berkomunikasi dengan para zombie menggunakan matanya, sehingga orang-orang yang terinfeksi itu kemudian langsung
langsung tahu di mana mereka bersembunyi. Mengetahui hal tersebut, Sejong langsung menutup mata Suyong sehingga zombie itu tidak mengetahui lokasi mereka lagi. Mengetahui hal tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk berkomunikasi melalui chat saja. Henhe kemudian memastikan CCTV karena mereka semua akan menuju ke lantai 4, tepatnya di ruangan mesin. Akan tetapi Hyun Seok yang baru sadar bahwa mereka harus menjemput Hyun Hye meminta mereka untuk kembali. Akan tetapi Ujang Pul juga malah secara sadar memberitahu lokasi Hyun Hye, memberikan informasi kepada Suyong dengan menyebut keamanan yang membuat Suyong kemudian menginformasikan kepada zombie untuk langsung menyerang ruang kendali CCTV. Mengetahui hal tersebut, Hyun Seok kemudian mengajak mereka untuk membantunya menyelamatkan adiknya. Akan tetapi mereka semua menolak dan berkhianat. Mengetahui hal itu, Hyun Seok kemudian beralih menyelamatkan adiknya sendirian. Melihat hal itu, Sejong mengambil pistol milik Ujang untuk memaksa mereka membantu Hyun Seok menyelamatkan Hyun Hye. Akan tetapi inilah yang terjadi. 이 백신에 손대지 마. 저 사람이 누나 데려올 때까지. Sedangkan Hyun Hye sadar hidupnya sudah di ujung tanduk, kemudian pasrah dan menyuruh kakaknya agar menyelamatkan dirinya saja dan mengarahkannya ke tempat aman melalui CCTV, dan ia pun langsung menjadi keganasan zombie varian baru. Setelah itu Hyun Seok kemudian memberitahu mereka semua melalui chat bahwa ia berniat Suyong karena ia sudah membunuh adiknya dan mengancam mereka semua tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sana. Sedangkan di sisi lain Profesor Gong bertemu dengan Pak Menteri. Di sana Pak Menteri kemudian mengambil keputusan bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi harus Mendengar hal itu, Profesor Gong menjelaskan bahwa wabah virus ini akan berhenti jika orang terinfeksi pertama kali Mengetahui hal itu, Pak Menteri kemudian menyuruh bawahannya untuk segera mencari tahu siapa yang pertama kali terinfeksi dan akan Beralih ke Hyun Seok karena sakit hati adiknya sudah menjadi zombie. Ia kemudian membantai para zombie dengan brutal dan inilah aksinya. Tidak hanya itu, karena belum puas ia kemudian memberitahu lokasi Ujang dan yang lainnya melalui pengeras suara. Seketika itu Soyoung langsung memberitahu para zombie untuk menyerang mereka semua yang berada di lantai 31. Dan di saat itulah mereka sadar bahwa Ujang, oknum polisi jahat, hanya mementingkan dirinya sendiri dan instan dibandingkan rakyatnya. Tergambar jelas seperti di suatu negara jauh di Konoha sana yang katanya tidak rakyatnya dan melindunginya. Nyatanya dia melakukannya terbalik dengan kata-katanya, dan inilah akibat dosanya. Setelah itu Sejong dan Bawang Putih dan si Bondol yang selalu selamat dari maut kemudian berkomunikasi melalui chat. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa orang-orang yang terinfeksi virus masih tergabung dalam grup, sehingga percakapan mereka melalui chat sudah tentu dibaca oleh zombie dan diketahui oleh Suyong. Setelah itu Sejong kemudian meminta Bawang Putih dan Bondol untuk menjaga Suyong karena ia akan mencari bantuan untuk menghubungi tim penyelamat. Beralih ke tim penyelamat, mereka akhirnya mengetahui siapa orang yang pertama kali terinfeksi virus zombie, yaitu Seo Kang-woo, dan harus segera agar virus ini segera berakhir. Sedangkan di sisi lain Bondol yang selalu membuli Bawang Putih kemudian meminta maaf setelah sekian lama ia membulinya. Mendengar hal itu, Bawang Putih yang selama ini diam tak percaya mendengarnya. Karena apa? Karena ia Bondol. Seperti kata Mimin Ganteng, manusia dengan sifatnya sulit berubah kecuali sudah menjadi zombie. 미안하다고. 여기서 무사히 나갈 거고. Sedangkan di sisi lain, Sejong kemudian menghubungi tim penyelamat dan memberitahu mereka bahwa Suyong sedang bersamanya dan memintanya untuk dikirimkan tim penyelamat. Bersamaan dengan mereka menemukan lokasi Kang-woo, tim penyelamat kemudian akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim A untuk menyelamatkan Suyong, sedangkan tim B untuk menghentikan virus zombie dengan Kang-woo yang sudah terinfeksi. Akan tetapi salah satu zombie mendengarnya dan memberitahu Suyong, yang mengakibatkan tim penyelamat langsung pada koit karena mereka langsung diserang oleh para zombie. Sedangkan di sisi lain, Bondol dan Bawang Putih kemudian buru-buru membuka pintu mengira itu adalah tim penyelamat. Akan tetapi setelah dibuka ternyata itulah antek-antek Suyong, yaitu para zombie yang memanipulasi mereka. Dan benar saja si Bondol malah dengan sengaja mendorong Bawang Putih ke arah zombie-zombie itu agar ia bisa selamat. Dan inilah tingkahnya yang berujung Bondol akhirnya mati. Mampus. 구조대예요.
beralih ke tim penyelamat saat berhasil mengkang Wu. Tidak ada reaksi sedikit pun pada orang terinfeksi yang membuat misi ini dikatakan gagal. Ditambah lagi para tim penyelamat dihabisi satu persatu oleh tim penyelamat yang sudah menjadi zombie. Sedangkan Hyun Seo yang mencoba untuk Suyong kemudian dihalangi oleh para zombie yang membuat ia kemudian kembali membrutal. Akan tetapi para zombie itu tidak menyerangnya karena ia sudah berlumuran dengan lendir, sehingga zombie itu menganggapnya sebagai zombie. Hal itu kemudian dilihat oleh Sejong yang sedang bersembunyi di sana. Mengetahui bahwa para zombie itu tidak menyerangnya, Hyun Seo kemudian langsung membantai mereka. Akan tetapi Suyong menyadarkan para zombie itu yang membuat Hyun Seo terkepung. Beruntung Seon Jeong menyelamatkannya. Saat Hyun mencoba untuk menghabisi dalang dari semua kejadian yang mengerikan ini, tetapi ia tiba-tiba dihentikan oleh Sejong karena jika ia Sujong maka banyak sekali nyawa orang yang terancam. Tetapi ia tidak peduli dan menyerang Sejong karena berani menghentikannya. Ia kemudian kembali mengejar Suyong yang mencoba melarikan diri dari sana. Akan tetapi tiba-tiba adiknya Yun Hee yang sudah berubah menjadi zombie datang dan langsung membunuhnya karena tepat pisau bersarang di jantungnya. Setelah semua kejadian itu, Suyong kemudian bertemu dengan Sejong. Di saat itulah Suyong mengungkapkan bahwa semua yang dilakukan ini karena dulu ayahnya pernah memohon kepada Sejong, tetapi ia tidak mengindahkan permohonannya, sehingga ia kemudian menciptakan sebuah serum bioteknologi yang bisa memperbaiki komunikasi antar manusia yang cacat, sehingga tidak terjadi perselisihan dan pertikaian, yang sebenarnya jika komunikasinya berjalan maka tidak ada satupun orang yang benar maupun salah. Nah, itulah tujuan Suyong menciptakan virus tersebut. Dan mengenai kematian ayahnya, itulah yang dimaksud sebagai komunikasi yang buruk yang menyebabkan ayahnya koit, bukan karena Sejong tetapi karena komunikasi yang cacat. Akan tetapi setelah Mimin mendengarkan penjelasan Suyong, seperti ada benarnya manusia seharusnya seperti zombie. Akan tetapi itu hanya opini Mimin ya guys. Lanjut. 진화가 덜 된 너네들이 복수할 일 있으면 나한테 이 새끼야. Setelah puas menceritakan alasannya, Suyong kemudian menyuruh para zombie untuk menyerang Sejong bersamaan dengan tim penyelamat datang menyelamatkannya dan membiarkan Sejong terkurung di dalam gedung tersebut sendirian. Setelah itu Sejong menerima telepon dari Profesor Gong dan dia meminta maaf karena ia tidak bisa menolongnya dan mengirim penyelamat kembali untuk menyelamatkannya. Profesor Gong kemudian memberitahu bagaimana cara mengatasi orang-orang yang terinfeksi tersebut, yaitu dengan cara mengkoitkan Suyong, orang yang pertama kali menyuntikkan serum itu ke tubuhnya, bukan orang yang pertama kali digigit. Sedangkan di sisi lain Suyong dan antek-anteknya para zombie menaiki atap gedung dan zombie yang sudah terinfeksi kemudian membantai para SWAT yang belum menyadari bahwa rekannya sudah terinfeksi virus zombie. Setelah itu Suyong dan tim SWAT segera keluar dari gedung tersebut menggunakan tali dan menaiki mobil. Sedangkan di sisi lain Profesor Gong kemudian memberitahu Pak Menteri untuk mengkoitkan Suyong. Akan tetapi kali ini Pak Menteri tidak percaya karena sebelumnya Profesor Gong salah menafsirkannya, sehingga banyak sekali tim SWAT meninggoy. Sedangkan di sisi lain Sejong kembali dikejar-kejar oleh para zombie. Beruntung ia mengingat bahwa Hyun Seo tidak diserang ketika menggunakan baju yang sudah terkena oleh lendir para zombie. 사용체를 제거해야 해요. 저를 죽여야 한다는 확실한 근거 누구? Suyong dan tim SWAT yang sudah terinfeksi kemudian berhasil keluar dari gedung dan menyerang orang-orang yang sedang berada di luar gedung, dan seketika itu ratusan orang yang berada di sana langsung terinfeksi. 지금 둥그리 빌딩 앞에 봉쇄가 Profesor Gong kemudian memberitahu lokasi di mana Suyong berada melalui CCTV. Saat itulah Sejong datang menggunakan mobil untuk menghentikannya. Akan tetapi ia selalu dihentikan oleh zombie yang dikontrol oleh Suyong. Akan tetapi Suyong berhasil membuat para kerumunan zombie itu yang mengejarnya tertipu dan berputar-putar seperti semut karena informasi yang didapatkan salah, yang mengakibatkan para zombie itu membentuk lingkaran yang membuat mereka terus berputar hingga akan mati kelelahan. Akan tetapi Suyong tidak mau hal itu terjadi. Ia kemudian langsung menghentikan para zombie dengan mengambil baju milik Sejong. Karena kejadian itu membuat Suyong kembali murka. Ia setengah zombie dan setengah manusia kemudian mencoba untuk menyerang Sejong. Akan tetapi zombie-zombie itu tidak bisa dikontrol lagi olehnya, yang membuat ia terjebak di kobaran api. Meski begitu ia mencoba untuk menyerang Sejong, akan tetapi ia langsung diberikan pelajaran.
Setelah Suyong Koit, orang-orang yang terinfeksi kemudian mematung dan tidak bisa bergerak, dan semua malapetaka yang terjadi ini akhirnya berakhir meski belum berakhir sepenuhnya, dan film pun tamat. Gimana film ini? Menurut Mimin, ini zombie rasa baru. Film ini beda banget dibandingkan film-film zombie lainnya yang membawa revolusi baru di genre zombie, atmosfer, cara penyebaran virus, sampai ketegangannya kerasa fresh dan gak monoton. Buat Mimin pribadi, rating film ini 10/10 karena mantul. Dan sekian dari Halo Movie. Bye-bye.